Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk berbagi informasi terutama terkait dengan persoalan yang berhubungan dengan perlindungan anak melalui kebijakan Kabupaten Kota Layakana. Bunda Nuning terkait dengan kebijakan Kabupaten Kota Layakana ini melalui sebuah proses panjang yang diawali penelitian yang dilakukan oleh seorang arsitek dari Amerika, MIT, yaitu Kevin Lynch, yang melakukan penelitian di 8 kota di dunia yang kemudian menemukan kesimpulan bahwa seorang anak itu sangat mengharapkan dia tinggal di lingkungan yang kuat. Kuat di sini adalah kuat secara fisik. Dia mau bermain di mana saja itu tidak mengalami masalah. Lalu anak juga sangat mengharapkan lingkungan yang kuat secara sosial. Dia itu berharap si seorang anak ini, Bunda Nuning, dia bermain dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang. Dari mana asal temannya, latar belakang baik agama, jenis kelamin, suku, bangsa, etnis, atau kekayaan, atau keadaan fisik. Jadi anak itu dia ingin bermain dengan siapa saja. Sehingga dari proses dia bermain dengan siapa saja ini berharap dia akan banyak belajar hal-hal yang positif dan yang juga tidak kalah penting. Ini juga perlu diketahui oleh ayahanda dan bunda. Anak-anak itu juga akan belajar hal-hal yang negatif dari teman-temannya sebagai pengingat bagi diri dia agar dia tidak akan melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh teman-temannya. Ini poin pertama yang ditemukan oleh peneliti ini. Yang kedua adalah ini juga yang perlu dicatat oleh ayahanda dan bunda, yaitu anak-anak itu ternyata sangat senang ada aturan. Bunda Nuning, tugas anak itu cuma satu, yaitu lupa. Iya. Jadi kalau ada anak yang kita sudah ingatkan lalu kemudian dia abai, ya memang tugas anak kita cuma satu, lupa. Lalu siapa yang akan mengingatkan anak tersebut? Itu tiada lain adalah ayahanda dan bunda. Nah, untuk itu bapak ibu di rumah, bila kita menghendaki anak kita akan menjadi individu yang berkualitas, hasil penelitian tahun 70 itu menemukan bahwa anak-anak sangat senang ada aturan. Nah, bagaimana proses sebuah aturan itu tersusun, nanti kita akan bahas di dalam pertemuan kali ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang sangat menarik Bunda Nuning. Anak sangat senang aturan itu ditegakkan. Jadi ayahanda dan bunda, bila kita menghendaki anak kita menjadi individu yang disiplin, taat pada aturan, lalu kemudian dia sangat menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya, kalau ada aturan, aturan itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa rasa kasihan ini. Karena anak sangat senang kalau ada aturan, aturan itu ditegakkan. Tetapi proses penegakan aturan itu Bunda Nuning harus diawali dengan sosialisasi. Nah, sosialisasi yang paling singkat itu Bunda Nuning 5.475 kali atas sebuah perbuatan. Wow. Jadi sehari itu minimal 5 kali seorang ayah, seorang bunda untuk mengingatkan anaknya terhadap satu kesepakatan, terhadap satu aturan itu kepada anak selama 3 tahun. Jadi kalau kita mengharapkan nanti anak itu sejak dari usia dini sampai usia 8 tahun
itu minimal selama 3 tahun kita mengingatkan pada diri anak, insya Allah pada saat dia akan memasuki usia remaja atau dia masuk ke usia dewasa, insya Allah tidak perlu kita mengingatkan. Tinggal memberi kode, nak jangan lupa sholat, jangan lupa syahadat. Tinggal seperti itu. Atau tinggal kita ingatkan, nak apa yang sudah disepakati tadi pagi itu harus melewati 5.475 kali. Itu Bunda Nuning. Kalau ayahanda dan bunda sudah melampaui waktu atau jumlah dari mengingatkan anak, lalu kemudian ada satu tuntutan dari diri anak adalah untuk menegakkan aturan itu tanpa pandang bulu untuk mencapai keadilan Bunda Nuning. Lalu yang terakhir dari temuan tahun 70-an itu yaitu anak sangat senang mengikuti cara-cara orang dewasa dalam menyelesaikan masalah. 4 temuan yang dihasilkan, yang ditemukan oleh Kevin Lynch ini Bunda Nuning, kemudian diteliti kembali 25 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1994 oleh Lois Kaula dari Norwegia, ahli sosiologi, kemudian melakukan penelitian serupa di 8 kota yang diteliti oleh Kevin Lynch, lalu kemudian dilanjutkan oleh peneliti dari Saudi Arabia, lalu kemudian di Indonesia itu kami yang melakukan pada tahun 2003 sampai presentasi itu 2004. Yang kemudian apa yang diupayakan oleh Kevin Lynch lalu kemudian diulangi oleh Lois Kaula, ini yang kemudian mendorong UN Habitat dan UNICEF melakukan sebuah konferensi kota tingkat tinggi di Istanbul, Turki pada tahun 1996. Jadi di Istanbul, Turki itu yang kemudian memperkenalkan 4 temuan ini yang kemudian pada saat di Istanbul, Turki diperkenalkan sebuah inisiatif kota ramah anak, Child Friendly Initiative. Child Friendly Initiative ini yang kemudian Bunda Nuning ini menyebar luas ke seluruh dunia, dan di Indonesia itu ada 2 kota yang mengawalinya atau 2 kabupaten, yaitu pertama kota Kuningan dan kedua adalah kota Sukabumi. Kedua kota ini dulu tahun 96 sampai tahun 2000 itu adalah kota-kota yang sangat menaruh perhatian pada persoalan anak. Lalu hasil implementasi konsep Child Friendly Initiative ini Bunda Nuning, ini yang kemudian pada tahun 2000 dibawa oleh seluruh wali kota di dunia, dan kemudian pada saat itu juga menghadirkan anak-anak. Itu mendorong bahwa apa yang diinisiasi pada tahun 96 ini harus dipastikan terimplementasi di seluruh dunia. Yang kemudian waktu itu diperkenalkan sebuah gagasan bagaimana menciptakan dunia yang layak atau World Fit for Children. Jadi bagaimana dunia yang layak untuk anak, yang kemudian konsep ini di Indonesia ditarik menjadi sebuah gagasan. Sembari proses berjalan terkait dengan temuan Kevin Lynch, di dunia itu juga para kepala negara melakukan pertemuan pada tahun 1989 yang kemudian melahirkan sebuah kesepakatan atau sebuah komitmen seluruh kepala negara
berjanji untuk memenuhi hak-hak anak melalui Konvensi Hak Anak, yang kemudian Konvensi Hak Anak ini ditandatangani oleh Indonesia, itu Bunda Nuning, melalui Menteri Luar Negeri pada tanggal 26 Januari tahun 1990, yang kemudian Konvensi Hak Anak ini diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, tepatnya pada tanggal 25 Agustus tahun 1990. Terkait dengan apa yang kita bahas terkait dengan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, ini sebetulnya merupakan transformasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang kemudian pasal-pasal yang ada di konvensi ini, Bunda Nuning, ini yang kemudian oleh Presiden B.J. Habibie. Beliau meskipun menjadi presiden yang singkat ya, tetapi dia membawa sebuah kebaikan, yaitu memastikan pasal-pasal yang ada di Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Presiden Soeharto itu ke dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana di undang-undang tersebut semua hak-hak anak itu diatur, Bunda Nuni. Coba ayahanda dan bunda coba cari Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Coba baca baik-baik apa yang ada di sana. Itu yang pertama yang berubah setelah Presiden Soeharto. Yang ketiga adalah pada saat pemerintahan Gus Dur, lalu Bunda Nuning, Ketua MPR-nya itu Amin Rais melakukan amandemen kedua terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Wow. Dulu mungkin Bunda Nuning ikut penataran keempat, yang sering terdengar itu adalah fakir miskin diatur dirawat oleh negara. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tetapi pada tanggal 18 Agustus 2000 ditambah satu pasal, Bunda Nuning, ini yang semakin menguatkan apa yang sedang kita bahas hari ini, yaitu pada pasal 28B ayat 2. Di sana ditekankan bahwa setiap anak berhak hidup. Berhak hidup ini artinya, Bunda Nuning, anak itu memiliki harkat dan martabat, tidak boleh satupun yang boleh merendahkan dia, termasuk kedua orang tuanya. Kenapa? Karena anak memiliki hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah. Apa saja isi dari hak asasi manusia itu, Bunda Nuning? Kalau kita mempelajari modul-modul pelatihan terkait dengan hak asasi manusia itu, Bunda Nuning, ada 32 modul. Tetapi kalau kita sarikan intinya, itu sebetulnya hanya 4 hak asasi manusia yang itu yang kemudian harus dipastikan itu didapat oleh setiap anak Indonesia, karena diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa itu 4 hak asasi manusia? Pertama adalah hak berpolitik. Bunda Nuning, setiap anak itu memiliki hak berpolitik atau hak bersuara. Nah, pertanyaannya, sejak kapan anak itu perlu didengar suaranya? Sejak umur berapa? Sejak di dalam kandungan. Bahkan -1 umurnya itu ya. Jadi dia di dalam kandungan itu sudah berkomunikasi melalui bundanya dengan mengetuk-ngetuk dinding rahim. Itu sebetulnya dia sedang mau berkata kepada bunda, "Bunda, ingatkan ayah tidak boleh marah-marah kepada bunda." Itu poin penting itu. Iya. Lalu saat kapan lagi suara anak itu didengar, Bunda Nuning? Saat anak
sedang dinanti kelahirannya. Di ruang operasi atau di ruang bersalin itu, Bunda Nuning, apa yang didengar suara yang paling utama itu? Tangisan bayi. Tangisan bayi itu berarti kalau ada tangisan berarti ada kehidupan. Nah, Ini menjadi sangat penting bagi ayahanda dan bunda, betapa pentingnya mendengarkan Suara anak itu. Ayahanda dan bunda pasti sangat senang, gembira, bahagia pada hari pertama anak lahir. Yang dinanti itu hanyalah suara tangisan. Nah, itu Iya. kalau ada tangisan berarti Ada kehidupan. Ada kehidupan. Itu artinya bahwa mendengarkan suara anak itu menjadi sangat penting. Nah, ini menjadi catatan utama dan kita coba akan lihat, kita telusuri dasar-dasar dari suara anak ini perlu dengar. Itu hak asasi pertama. Hak asasi kedua Bunda Nuning adalah hak sosial. Setiap anak itu berhak untuk mengenal siapapun, menjalin silaturahim dengan siapapun tanpa ada batasan-batasan. Dia bermain dengan siapa saja, dia diberi hak. Karena dengan dia bermain, dia mengenal, lalu dia berkawan dengan siapapun, itu yang kemudian penguatannya dari ayah dan ibu, bahwa setiap dia melakukan jaringan silaturahim, itu yang diambil adalah dua hal. Hal-hal yang positif untuk pembelajaran dan hal-hal yang negatif untuk sebagai pengingat. Ini poin penting di hak asasi manusia di bidang sosial. Yang ketiga adalah Bunda Nuning, kalau Bunda Nuning pasti pernah jadi anak-anak juga sampai sekarang juga, kalau ketemu dengan orang pasti melakukan interaksi untuk menjual ide, menjual barang, jual gagasan. Iya. Itu adalah hak asasi manusia. Ketiga itu hak ekonomi. Jadi sebetulnya anak-anak sejak dari kecil itu harusnya dia diberi keleluasaan untuk menjadi individu mandiri, lalu menjadi individu yang memiliki keluasaan sumber pendapatan. Jadi dia dapat menjual ide-idenya. Ini hak ekonomi. Tapi tinggal bagaimana kita memfasilitasinya. Lalu yang terakhir Bunda Nuning, ini yang menjadi poin penting dari hak asasi manusia yang kita pelajari, itu adalah hak budaya. Anak-anak sebagai individu yang akan melanjutkan kehidupan dari ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, yang otomatis itu diikat melalui sebuah sistem budaya. Menjadi hak anak adalah dia mendapatkan penjelasan 6 komponen atau 6 unsur kebudayaan diperkenalkan oleh Kuncoro Ningrat. Ini ayahanda dan bunda, bila kita sudah dapat memahami apa pesan dari pasal 28B ayat 2 bahwa setiap anak berhak hidup. Itu koma dulu Bunda Nuning. Lalu kemudian tumbuh. Tumbuh artinya anak harus mendapatkan makanan halal dan thayyib. Untuk itu ayahanda dan bunda, bila kita menghendaki seorang anak yang tumbuh menjadi individu yang berkualitas tanpa stunting Bunda Nuning, hindarkan memberikan makanan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi keuangannya yang tidak jelas. Itu kalau boleh jangan sampai anak-anak kita makan makanan seperti itu. Apalagi terakses dengan makanan yang instan, apalagi minuman instan. Ini yang kemudian akan merusak proses tumbuh anak kita. Lalu yang ketiga, anak berhak untuk berkembang. Berkembang itu benar-benar dipahamkan, kita dorong adalah memastikan bahwa setiap detik, setiap menit, setiap jam anak itu hanya terpapar dengan informasi-informasi yang positif. Nah, bagaimana kalau ada informasi negatif seperti kekerasan, pornografi, intoleransi,
sebagai seorang ayah, seorang ibu yang ada di sekitar anak, tugas kita akan selalu mengingatkan. Nah, kalau mendapatkan informasi seperti itu hanya menjadi pengingat bagi dirimu untuk tidak melakukannya. Dan ini yang kemudian menjadi sangat penting di pasal 28b ayat 2 itu adalah setiap anak harus terpastikan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Bunda Nuning, kekerasan terendah yang dialami oleh seorang anak itu adalah apabila seorang anak itu mendapatkan terpaan kata dari orang yang ada di sekitarnya. Berkata saja kepada anak tidak boleh, apalagi marah-marah, apalagi melakukan kekerasan. Kenapa? Karena anak adalah manusia, dia memiliki harkat dan martabatnya. Pasal ini yang kemudian oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Bunda Nuning, dijadikan dasar untuk menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang pada masa pemerintahan SBY, undang-undang ini tidak dibiarkan begitu saja, tetapi ditransformasi melalui sebuah kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak ini, Bunda Nuning, pada tahun 2006 itu diuji cobakan pertama sekali di 5 kabupaten kota oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu pertama, Bunda Nuning, di Kota Jambi. Kedua, di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang ketiga, di Kabupaten Sidoarjo. Keempat, di Kabupaten Gorontalo. Dan yang kelima itu di Kota Surakarta. Waktu itu yang menjadi wali kotanya adalah Insinyur Joko Widodo yang hari ini menjadi presiden. Apa saja yang ada di Kabupaten Kota Layak Anak itu semua diuji cobakan di sana, Bunda Nuning. Yang kemudian oleh Presiden SBY, tinggal 3 hari beliau menjadi presiden, Bunda Nuning. Tepatnya itu pada tanggal 17 Oktober tahun 2014, undang-undang yang dibuat oleh Ibu Megawati itu mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Apa poin penting yang ingin kami tekankan dari perubahan undang-undang ini? Yaitu pertama, Bunda Nuning, yaitu pasal 21. Apa poin di pasal 21? Coba ayahanda dan bunda di rumah tolong ambil gadgetnya, ketik tuh Undang-Undang 35 tahun 2014. Lalu baca itu pasal 21. Di pasal 21 itu, Bunda Nuning, poinnya adalah pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab melaksanakan program nasional di bidang perlindungan anak melalui kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Yang oleh Presiden Jokowi, pasal ini dikuatkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021. Coba ayahanda dan bunda di rumah tambah lagi PR, buka itu Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021. Di sana menegaskan terkait dengan apa itu kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak itu adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus. Dua kata yang ini, Bunda Nuning, kalau kita mendengarkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, itu kalau kita jadikan satu
kalimat itu menjadi perlindungan anak. Iya. Melalui terencana, jadi ayahanda dan bunda, bila kita menghendaki kabupaten kota kita menjadi sebuah kabupaten kota layak anak, ini perlu mulai diperhatikan mulai hari ini. Apa Bunda Nuni? Karena di sebuah kabupaten kota itu harus dituntut ada sebuah rencana aksi daerah yang berasal dari dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah. Itu semua berasal dari visi misi dari calon-calon bupati atau wali kota yang kemudian akan kita pilih. Bila ayahanda dan bunda, insya Allah tahun 2024 itu kita akan melakukan pemilihan kepala daerah. Pilihlah kepala daerah yang memiliki pemahaman tentang anak. Di sana ada, nanti kita coba cek apakah di visinya itu memastikan anak menjadi prioritas. Bagaimana dengan misinya? Karena isi dari rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD di sebuah daerah yang hari ini Bunda Nuning, kabupaten kota di seluruh Indonesia itu ada 514. Wow. Yang tersebar di 38 provinsi. Jadi ada provinsi baru ini. Jadi totalnya 38 provinsi. Di sana kita coba pastikan apakah kabupaten kota kita huni saat ini apakah sudah layak anak belum. Untuk itu kalau kita menghendaki ke depan untuk menjadikan sebuah kabupaten disebut layak anak itu sangat ditentukan bagaimana kualitas dari calon wali kota, calon bupati yang akan kita pilih. Pilihlah mereka yang memiliki kebijakan yang berperspektif pada anak. Ini yang kita coba mulai dorong melalui pertemuan hari ini sampai pertemuan 7 kali insya Allah ke depan Bunda Nuning. Lalu kemudian menyeluruh. Jadi menyeluruh itu artinya tidak ada satu orang pun di kabupaten kota itu ditinggalkan Bunda Nuning. Jadi semua harus terlibat. Siapa saja. Baik itu bupati, wali kota, forum pimpinan daerah, di sana ada Kapolres, ada kepala kejaksaan, ketua pengadilan negeri maupun pengadilan agama, lalu dari perwakilan pemerintah vertikal yang ada di kabupaten kota, kemudian kepala-kepala dinas, kepala-kepala badan, kemudian ini yang menjadi tidak kalah penting adalah pelibatan dari organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat yang ada di daerah itu Bunda Nuning, coba kita identifikasi baik yang berlatar belakang agama ataupun sosial budaya. Coba ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Aisyah, ada Fatayat, ada Muslimat, kemudian ada Protestan, ada Katolik, ada organisasi keagamaan dari Hindu, Buddha, Konghucu. Kemudian ada KNPI, ada Pemuda Pancasila, ada Dharma Wanita, ada Dharma Pertiwi, ada PKK. Kemudian ada organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan yang selama ini telah mengabdikan diri untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dan pemenuhan khusus anak itu benar-benar terjamin. Ini harus dilibatkan. Tapi yang tidak kalah penting juga Bunda Nuning, pelibatan dari dunia usaha. Dunia usaha di sini Bunda Nuning adalah
perusahaan-perusahaan yang menjadi vendor atau perusahaan-perusahaan yang menjadi pemenang tender itu harus terpastikan dia memiliki kebijakan yang ramah untuk anak. Lalu menjadi sangat penting juga dalam menyeluruh ini pelibatan dari media massa, Bunda Nuning. Iya. Kemudian anak-anak itu sendiri. Ini semua menjadi konsep dari sebuah kabupaten kota layak anak. Lalu yang terakhir harus berkelanjutan. Berkelanjutan ini kalau untuk tingkat nasional kita sudah ada di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, ada di pasal 21. Bagaimana dengan di provinsi dan di kabupaten kota? Hari ini ibu bapak di beberapa kabupaten kota itu tidak perlu khawatir ganti bupati, ganti wali kota. Konsep kebijakan kabupaten kota layak anak ini akan berhenti. Kenapa Bunda Nuni? Karena di daerah-daerah sekarang itu sudah ada perda. Perda KLA seperti Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, atau di berbagai daerah yang kami kunjungi, itu semua sudah ada perdanya. Baik itu langsung menyebutkan perda kabupaten atau kota layak anak atau perda perlindungan anak. Di sana ada substansi yang mengatur tentang kelembagaan kabupaten kota layak anak. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Ini yang kemudian ada satu tuntutan yang perlu kita dorong Bunda Nuning. Insya Allah tanggal 14 Februari tahun 2024 itu kan ada pemilihan anggota legislatif. Pilihlah mereka-mereka yang peduli, memiliki perspektif anak. Jangan salah, karena kalau salah memilih, akhirnya kita akan mendapatkan orang-orang yang akan menghambat pemberian beasiswa kepada anak-anak kita, atau mereka tidak peduli pada hidup, tumbuh, kembang anak, dan terpastikan anak itu terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ini menjadi poin penting. Itu kita baru bicara pasal 21. Lalu apa saja yang menjadi kebaikan yang didorong oleh Presiden SBY melalui perubahan Undang-Undang 35 tahun 2014? Coba Ayahanda dan Bunda coba buka lagi undang-undang yang kami sebut tadi. Baca pasal 22. Di pasal 22 itu Bunda Nuning, syarat sebuah kabupaten kota layak anak itu langsung terlihat dalam dua hal Bunda Nuning. Pertama adalah saprasnya. Jangan kaget kalau ibu bapak misalnya baru 3 tahun atau baru tahun belakangan ini berkunjung ke kota-kota di mana kita lahir, itu kok sekarang ada banyak fasilitas bermain. Terus kalau kita lewat di jalan itu Bunda Nuning, ada zona selamat ke sekolah. Lalu kemudian keteraturan sudah mulai dibangun. Itu karena mensyaratkan bahwa sebuah kabupaten atau kota disebut layak anak itu terlihat dari saprasnya. Coba Bunda Nuning terakhir ke Jakarta kemana saja? Pernah nggak berkunjung ke Air Petra atau ke ruang bermain anak? Beberapa iya. Apa yang Bunda Nuning rasakan sebelum itu ada dan saat ini sudah ada? Beda banget ya. Karena sangat beda. Dengan adanya itu harapan bahwa anak-anak mendapatkan ruang untuk berkembang dan tumbuh jauh lebih banyak dibanding tidak ada. Ini perlu kita sampaikan kepada ayahanda dan bunda yang ada di rumah yang kadang-kadang mereka tidak tahu tentang hal ini. Karena mereka terlalu asik ngurus rumahnya. Padahal coba pastikan ada undang-undang yang kami bahas hari ini. Undang-Undang 35 tahun 2014 itu kalau boleh menjadi satu undang-undang yang ada di handphone kita. Siapapun yang ingin kita bagilah undang-undang ini supaya mereka tahu, oh ternyata negara ini begitu baik kepada anak-anak kita.
Tapi kalau ada anak-anak yang bermasalah, itu sebetulnya kita cek apakah orang-orang yang ada di situ benar-benar peduli atau tidak. Iya. Terkait dengan saprasnya ini Bunda Nuni bukan hanya dalam bentuk ruang bermain anak, tetapi coba cek Ayahanda dan Bunda hari ini, itu sarana prasarana yang harus ramah anak itu dari fasilitas umum. Jalan berarti ada stasiun, ada terminal, ada bandara, ada pelabuhan. Kemudian fasilitas umum lain, ada tempat-tempat di mana ada pertemuan antara anggota masyarakat, di tempat bermain, di tempat kerja. Kemudian di sekolah. Sekolah sekarang didorong harus sekolah ramah anak. Coba Ayahanda dan Bunda, ini nanti coba kita akan bahas di beberapa waktu yang akan datang insya Allah. Tetapi saya coba minta kepada Ayahanda dan Bunda hari ini sedang proses pendaftaran anak didiknya itu, baik itu di PAUD, di SD, SMP, di SMP, SMA, lalu di pesantren, kemudian di madrasah. Dua hal yang harus Ayahanda dan Bunda cek di sekolah itu adalah pertama toiletnya. Cek toilet. Untuk mengecek toilet itu Bunda Nuni pasang hidung. Kalau terbau itu berarti sekolahnya tidak ramah. Oke, kita stop dulu sebentar. Kita akan lanjutkan kembali sesudah jeda berikut ini. Betapa kota, kabupaten yang layak anak itu memang perlu kita pertimbangkan dan perjuangkan. Jangan lupa 14 Februari 2024. Kita jeda sejenak. Baik.
Terima kasih, masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu bersama Dr. Hamid Patilima. Kita bahas tentang di acara perlindungan anak ini tentang kabupaten kota yang layak anak. Dunia yang layak untuk anak-anak kita itu seperti apa sih? Kayaknya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan lupakan 14 Februari. Oke, kita lanjut kembali. Baik, terima kasih Bunda Nuning. Kita ingatkan kembali lagi bagi ayahanda dan bunda yang sedang proses mendaftarkan anaknya untuk memastikan Sapras yang ramah anak, perintah pasal 22 Undang-Undang 35 tahun 2014. Dua hal saja dicek di sekolahnya itu. Pertama adalah toiletnya. Toilet harus terpastikan antara anak perempuan dan anak laki-laki itu terpisah. Kalau boleh dia terpisah bangunannya supaya benar-benar anak-anak kita itu Aman. dan terawasi dari banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cek kantinnya. Bunda Nuning, di beberapa daerah yang saya datangi, saya sangat senang semua kantin itu terbebas dari makanan minuman instan. Karena mereka mendapatkan pembinaan dari BP POM langsung. Dan yang menarik Bunda Nuning, yang mengisi jualan-jualan itu hampir sebagian besar itu adalah guru-guru. Jadi yang memasak kue atau menjual kue minuman itu dari guru-guru. Itu dulu baru saya ketemukan di Banda Aceh, tetapi pada saat saya keliling ada sekitar 29 kabupaten kota selama sebulan itu Sudah ada. Itu sudah ada semua. Subhanallah. Nah, ini tolong cek. Apa poin penting yang ingin ditekankan? Sarana prasarana yang ramah anak itu menjadi salah satu kebutuhan untuk memastikan anak-anak kita harkat dan martabatnya itu terjaga. Kalau mereka sejak dari awal merasakan sentuhan dari kebijakan pemerintah yang ramah anak. Pemerintah itu siapa Bunda Nuning? Pemerintah itu sebetulnya yang sangat menentukan adalah rakyat itu sendiri pada saat pemilihan umum. Untuk itu coba ayahanda dan bunda pilihlah anggota legislatif, baik itu di dapil kota atau di dapil kita untuk pemilihan anggota legislatif DPRD kota kabupaten atau provinsi atau nasional. Itu yang menentukan adalah kita. Tanya kepada diri kita, apakah kita sudah mengetahui siapa calon legislatif yang menjadi wakil kita? Sosok-sosok lalu seperti kemudian apa? Pada saat kita dalami, apakah dia memiliki perspektif terhadap anak? Nah, kalau ya, pilihlah orang itu. Kalau tidak, buat apa kita telah meluangkan waktu 5 menit untuk memilih orang yang akan menyengsarakan anak kita 5 tahun yang akan datang? Masalahnya tahu apa enggak ini yang perlu ditingkatkan. Sekarang masa sudah ada internet, kita tinggal tanya Searching, ke Google. Ya? Google, apakah calon legislatif ini berperspektif anak atau tidak? Nanti Google yang jawab lah. Ada ibu Google itu. Dia akan sangat baik untuk membantu kita. Kemudian siapa yang akan jadi bupati wali kota itu nanti sekitar November 2014 kita pilih. Tapi juga harus sangat menentukan, ini pemilihan presiden. Ini penting. Kemudian di pasal 22 itu ayahanda dan bunda hari ini sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ramah anak. Baik itu guru, baik itu dokter, baik itu bidan, baik itu perawat, lalu pekerja sosial, Satpol PP di sebuah kabupaten atau kota disebut layak anak itu, mereka harus ramah anak. Itu diindikasikan mereka itu selalu mengedepankan pelayanan daripada marah-marah. Nah ini coba, kalau masih kita ketemukan ada
pelayan atau dokter atau suster atau mantri atau guru yang nggak ramah anak. ramah, itu berarti bupatinya atau wali kotanya belum menaruh perhatian untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ramah anak di negerinya. Iya. Sederhana. Siapa lagi yang menentukan pegawai negeri atau pegawai swasta yang ada di sekolah, yang ada di layanan kesehatan, yang ada di pasar, yang ada di layanan mall, Bunda Nuni, pengurusan akte kelahiran atau apa. Itu semua nanti mereka harus ramah anak. Kalau tidak ramah anak, itu berarti siapa bupatinya, siapa anggota legislatifnya. Jadi ayah, anda dan bunda, bila kita menghendaki negeri kita ramah anak, itu sangat menentukan tuh. Dan semua harus punya senyum. Dan itu lahir dari mana, Bunda Nuning? Itu lahir dari kebijakan dan program dari seorang bupati dan dari seorang anggota legislatif yang berperspektif terhadap anak. Ini menjadi poin penting. Ini semoga Bawaslu dan KPU memasukkan substansi ini ke syarat-syarat untuk calon anggota legislatif atau pada saat uji publik itu, Bunda Nuning. Ini menjadi menarik. Atau juga perlu kita fasilitasi KPU untuk memahami tentang kabupaten kota layak anak ini, supaya mereka juga mulai memiliki pemikiran yang sama bahwa orang-orang yang akan menjadi pelayan-pelayan masyarakat baik itu di legislatif maupun di eksekutif adalah orang-orang yang sangat ramah kepada anak. Nah, ini yang investasi yang dibuat oleh Pak SBY melalui pasal 22 Undang-Undang 35 tahun 2014 ini menjadi penting. Itu, Bunda Nuni. Lalu yang ketiga, coba ayahanda dan bunda buka lagi undang-undangnya. Buka pasal 24. Di pasal 24 itu, Bunda Nuning, sebuah kabupaten disebut layak anak bila negara, pemerintah daerah menjamin suara anak itu didengar sesuai dengan usia dan kecerdasannya. Yang kemudian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pasal ini ditransformasi menjadi sebuah kebijakan forum anak. Jadi sebuah kabupaten kota hari ini itu harus ada forum anak daerah. Forum anak itu, Bunda Nuning, itu terbentuk dari RT. Dari RT memilih wakilnya duduk di RW, dari RW memilih wakilnya duduk di RT atau di kelurahan, desa atau di kelurahan. Kemudian dari desa kelurahan memilih wakilnya duduk di kecamatan, dari kecamatan memilih wakilnya untuk duduk di kabupaten kota. Bunda Nuning, tahu nggak, anak-anak yang ada di forum anak ini di-SK-kan oleh bupati wali kota. Ini penanda bahwa sebuah kabupaten disebut kabupaten kota layak anak itu harus ada forum anak. Apa dasarnya? Pasal 24. Kemudian kalau kita telusuri, Bunda Nuning, apakah ada dasar hukum yang mengatur terkait dengan itu di hukum internasional? Ada di pasal 12 yang telah diratifikasi oleh Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Coba ayahanda datang itu ke konvensi hak anak yang telah diratifikasi. Coba baca pelan-pelan apa informasi yang dipastikan di sana yang harus dipenuhi oleh sebuah negara yang telah meratifikasi konvensi anak. Tapi yang menjadi paling menarik, Bunda Nuning, coba buka di Quran surat As-Saffat ayat 102. Apa poinnya? Di sana sebetulnya dialog antara seorang ayah dan seorang anak untuk pengambilan sebuah keputusan. Apa itu? Wahai anakku, semalam ayahanda bermimpi untuk menyembelihmu. Di sana ada koma, Bunda Nuning. Ya. Tolong fikirkan apa
pendapatmu. Seorang anak mau disembelih saja, itu dimintai oleh ayahnya untuk berpikir lalu kemudian berpendapat. Yang kemudian oleh Indonesia itu sudah diatur di pasal 24 Undang-Undang 35 tahun 2014 yang ditandatangani oleh Pak SBY pada tanggal 17 Oktober tahun 2014. Tampaknya bahasan tentang ini nggak akan kelar dalam sekali, 2 kali, atau 3 kali bahasan. Kita sudah di penghujung, sementara pertanyaan banyak yang masuk nih. Coba kita Bagaimana kalau kita ke situ dulu ya? Baik. Oke. Dari Ibu Ami Nuryani. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Untuk wilayah ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta, apakah kabupaten atau kota layak anak ini sudah berjalan dengan baik? Sudah berapa lama KLA di Jakarta ini berjalan? Karena menurut kami masih melihat banyak sekali hak anak-anak di Jakarta yang belum terkena. Saya miris sekali melihat anak-anak yang ada di kolong jembatan, anak-anak yang tempat tinggalnya masih sangat tidak layak, juga pendidikan orang tuanya yang masih belum memadai. Mohon tanggapan dan informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jakarta loh ini, Bunda kota besar. yang ada di Jakarta, kalau Bunda aktif di RT dan di RW, pasti mendapatkan informasi itu. Coba datangi RT RW, lalu kemudian coba iseng-iseng datang ke RPtra. Pertanyaannya, sejak kapan? Itu sejak zamannya Fauzi Bowo. Jadi Gubernur Fauzi Bowo itu menunjuk 2 daerah uji coba dulu. Waktu itu tahun 2010. Kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Joko Widodo. Semua wilayah plus kepulauan. Jadi ada 6 wilayah itu sudah diuji cobakan. Kemudian pada saat Ahok itu kemudian membooming RPtra. Kalau Bunda coba datangi RPtra, terus kemudian dilanjutkan oleh Jarot, lalu terakhir dilanjutkan oleh Anies Baswedan dengan membangun banyak taman. Tapi masih terlihat ada anak jalanan, terus masih ada kebijakan-kebijakan yang dibangun. Tetapi sebagai anggota masyarakat, ini Bunda coba cek pasal 72. Di pasal 72 hari ini seorang warga masyarakat tidak hanya berbicara, tetapi dia harus ambil bagian. Coba baca di pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014 itu melalui ayat 3 item 1 sampai item huruf H. Berharap Bunda yang bertanya tadi coba langsung hari ini datangi RPtra. Di RPtra itu orang-orang yang sudah dilatih, terus kemudian bertanya ke orang RPtra, apa yang bisa saya lakukan kalau melihat anak jalanan? Di sana tempatnya. Jadi tidak lagi bersuara atau mengkritisi, tetapi harus ambil tindakan. bagian. Karena di sana menyeluruh. Bila tetangga kita masih ada orang ayah atau ibu kasar kepada anak, jangan dibiarkan dia terus-menerus melakukan itu. Segera telepon ke Sapa 129 atau ke WhatsApp 0814 kali 29129. Itu diperintah oleh pasal 72 itu. Jadi akhirnya ayahanda dan bunda, kalau ada hal-hal yang merugikan anak-anak di sekitar kita, lalu kita tidak ambil bagian untuk mengatasi itu termasuk kita menjadi pelaku pengabaian. Karena sudah ada tuntutan dari undang-undang. Karena memastikan sebuah kabupaten kota layak anak itu harus menyeluruh. Tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan. Untuk itu segera ambil bagian. Ambil bagian adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai bentuk kepedulian. Salah satu ambil bagiannya memilih calon anggota legislatif nanti 14 Februari. Itu orang yang berperspektif anak.
dan cari tahu di Google apakah sosok tersebut punya kepedulian pada anak atau tidak. Ini pertanyaan masih banyak, bahkan yang barusan mengomentari kalimat yang disampaikan Dr. Hamid adalah iya masih banyak tuh anak-anak perak. Oh, yang tubuhnya di silver, sehingga seharusnya mereka mendapatkan tempat untuk. Nah, ini kelanjutannya tentu merupakan jawaban sementara dari pertanyaan yang dikirim oleh Bapak Faisal Abdillah yang berterima kasih atas kajiannya hari ini tapi masih tetap bertanya soal KLA. Juga Bapak Akbar Fadilah, sayang sekali kita sampai jam berapa Mas Atep? Hari ini, detik ini juga berarti kita closing statement saja. Dr. Hamid Patilima terkait dengan Kabupaten Kota Layak Anak yang akan kita sambung di minggu-minggu yang akan datang. Silakan. Baik, ayahanda dan bunda di rumah sebagai modal untuk mempelajari kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak ini. Pertama, ambil keputusan Presiden nomor 36 tahun 90. Di-download tuh, ada di internet semua. Kedua, Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B ayat 2. Lalu yang terakhir, undang-undang yang dibuat oleh Ibu Megawati, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, lalu dikuatkan oleh Pak SBY, Undang-Undang 35 tahun 2014, lalu kemudian dikuatkan lagi oleh Pak Jokowi, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Lalu yang terakhir, Perpres 25 tahun 2021. Insya Allah dengan dokumen-dokumen itu kita miliki akan menjadi modal saat kita memilih siapa yang akan kita pilih pada tanggal 14 Februari 2024. Demikian Bunda Nuni. Masya Allah, terima kasih banyak Dr. Hamid Patilima untuk bahasan Kabupaten Kota Layak Anak hari ini. Yang jelas ayah bunda atau siapapun yang ada di rumah dan menyimak acara ini, kita semua perlu ambil bagian di dalam perlindungan anak ini. Setiap anak berhak untuk hidup, gak boleh direndahkan. Bahkan oleh orang tuanya sendiri, anak-anak tidak boleh mendapatkan perlakuan direndahkan. Belum lagi hak-hak yang lain ya, seperti yang tadi sebagian kita dengar. Mudah-mudahan di kesempatan lain di acara perlindungan anak, Dr. Hamid Patilima akan lanjutkan kembali sehingga semakin di bold, underline kepedulian kita pada hak-hak dan tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Tunas-tunas muda yang akan menjadikan Indonesia jauh lebih bercahaya. Sekali lagi terima kasih Dr. Hamid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.